Selamat berjumpa di channel Mahir Menggambar dengan SolidWorks bersama saya Sugeng Mulyono. Pada video kali ini kita akan lanjutkan video-video sebelumnya yang terkait dengan proses assembly dari beberapa komponen yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, akan langsung saya buka SolidWorks-nya. Nah ini video sebelumnya atau hasil pembuatan part sebelumnya, yaitu spindle ya, yang merupakan komponen kelima. Yang sudah kita buat antara lain base ya, kemudian bracket, ini komponen nomor 2, kemudian roller ya, kemudian yang terakhir yaitu spindle ya. Spindle ini ya, spindle. Oh, bus dulu, bus ini ya. Kemudian spindle ya. Baik, komponen-komponen tersebut sudah disimpan ya, nanti akan kita pakai untuk assembly. Nah, untuk membuat assembly maka kita perlu klik new, kemudian pilih assembly ya pada pilihan yang kedua ya. Kemudian kita oke. Nah, part yang perlu kita buka adalah part yang merupakan part utamanya ya. Dalam contoh gambar ini nanti adalah yang base-nya ini ya, base ya. Bagian bawahnya ya, bagian bawah ini kita buka pertama kali ya. Kita klik base dari jendela ini ya, nama-nama file yang sudah kita buat. Nah, kalau masih dalam posisi terbuka ini masih terlihat di sini. Tetapi kalau sudah tertutup, maka nanti harus ambil dari browse, kemudian kita ambil dari foldernya ya. Karena ini masih dalam posisi terbuka, maka ini saya ambil dari sini. Pertama base ya. Nah, ini komponen pertama ya. Nah, komponen pertama ini nanti posisinya fix ya, fix. Dalam arti tidak bisa digeser-geser ya, tidak bisa bergerak ya, gitu. Tapi kalau hanya untuk begini bisa, ini untuk posisi melihat ya, untuk melihat. Baik. Ini komponen pertama. Kemudian untuk memasukkan komponen berikutnya, kita klik assembly, kemudian insert, pilih insert komponen ya. Nah, kita buka komponen kedua yaitu bracket ya, bracket. Kita klik bracket, kemudian tarik. Nah, gitu ya. Ini nanti ada 2 ya. Tetapi nanti kita akan copy saja atau ya, kita copy ya. Jadi kita ambil 1 ya. Kita klik. Kemudian setelah kita klik komponen kedua, bracket ini akan kita pasangkan di komponen nomor 1 ya. Nah, untuk memasangkan istilahnya namanya match ya. Ini kemarin ada yang bertanya untuk juga disampaikan fungsi match ya. Nah, pertama yang perlu kita match adalah permukaan ini di bidang ini, salah satu yang boleh yang kiri, boleh yang kanan ya, dengan permukaan dari bawah dari bracket dari sini ya. Ini kita tempelkan ya nanti kita. Jadi kita klik
assembly, kemudian pilih match, ya. Maaf, diputar terlebih dahulu supaya posisinya tepat ya. Saya, cancel ya. Untuk memutarnya kita klik assembly, kemudian move, kemudian pilih yang rotate ya. Nah, kita mau letakkan di mana? Kalau letakkan di kiri berarti kita putar ke sana, ya gitu ya. Ya, nggak usah tepat-tepat nggak apa-apa ya. Ya, posisinya minimal begini ya. Ya, oke. Kemudian kita match sekarang ya. Assembly, match. Kita pilih permukaan ini ya. Kita pilih permukaan ini ya. Dan permukaan yang bawah dari bracket. Nah, ini. Nah, ini nanti akan kita tempelkan di bagian itu ya. Nah, pilihan-pilihan matte itu adalah coincident, sejajar, kemudian tegak lurus, kemudian membentuk sudut dan sebagainya atau membentuk jarak. Ya, bisa juga nanti di lock ya. Kalau misalnya diperlukan bisa di lock ya. Ini nanti artinya tidak bisa bergeser lagi ya. Tapi ini jarang biasanya ya. Nah, kalau sudah kita match terhadap 3 kemungkinan ya, misalnya, coincident, kemudian coincident lagi ya, atau konsentrik ya, itu nanti, akan bisa terkunci sendiri ya biasanya. Nah, ini permukaan tadi ini sudah nempel ya, meskipun posisinya masih belum tepat ya. Nah, kemudian untuk memastikan kita klik OK ya. Maka objeknya ini untuk yang bracket ini hanya bisa bergeser-geser ya, tapi posisinya masih di, permukaan ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita lakukan, eee, antara permukaan ini boleh ya, permukaan yang ini bukan maaf, ini bisa kita geser ya, permukaan yang ini ya, ini ya, dengan permukaan di bracket-nya ini ya. Nah, itu nanti juga bisa menggunakan coincident ya, ini pilihan coincident ya, kita oke ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga boleh permukaan ini dengan permukaan ini atau ya kalau misalnya nanti ada kemungkinan berputar ya, berarti nanti harus konsentrik ya, lubang dengan lubang atau eee busur apa itu, fillet dengan fillet gitu. Tapi karena ini nanti obyeknya tidak kemungkinan berputar, bisa jadi hanya ini saja ya, kita klik permukaan ini dan permukaan ini ya. Saya undo dulu, ini kalau misalnya belum ya, ini nanti masih bisa bergeser-geser, nah gitu. Jadi tetapi hanya bisa bergeser, tidak bisa tarik ke arah kiri ya, gitu. Masih nempel di permukaan ini ya. Nah, kemudian kita kunci lagi ini dan ini, ya, gitu ya. Nah, coincident juga ya, coincident, ya. Maka ini sudah tidak bisa digerakin ya, tidak bisa digerakkan ini ya. Sudah nempel ya, sudah terkunci karena sudah kita lakukan 3 matching ya. Nah itu, eee, komponen bracket ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu kita bisa lakukan ya dengan, proses mirror ya, bisa proses mirror ya. Kita coba lihat di komponen base ini, eee, kemungkinan melakukan anunya di mana. Nah bisa dilakukan dengan menggunakan, right plane ya, right plane ya. Kita coba ya, kalau posisinya pas nanti bisa. Harusnya pas ya, mudah-mudahan. Kita coba dengan right plane, assembly, kemudian, insert komponen maaf,
linear atau mirror ya. Nah, mirror komponen ya. Mirror komponen ya, gitu. Nah, mirror plane-nya kita klik di sini. Coba tadi kita ambil dari base ya, kemudian right plane ya, right plane ya. Kemudian, objek yang mau di-mirror itu ini ya. Bisa diklik objeknya di sini atau kita klik di komponen ini ya, ya. Gitu. Kemudian kita oke ya. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi di-mirror, jadi hasilnya merupakan pencerminan dari objek yang sebelah kiri. Maka sudah selesai untuk komponen kedua ya. Kita lihat secara isometrik, kontrol 7 ya. Kemudian kita panggil komponen yang ketiga ya. Komponen yang ketiga ya. Komponen ketiga kita klik insert komponen. Nah, kita panggil yang roller ya, yang roller dulu. Ya, roller dulu. Ya. Oke, ya. Nah, karena di roller itu nanti perlu dipasang basing supaya nanti memasangnya lebih mudah sebelum dipasang di sini, maka dilakukan pemanggilan atau insert komponen lagi untuk komponen, eee, bass ya. Kita klik bass, ya kita masukkan di sini. Nah, gitu. Nah, posisinya nanti ini sebelah kiri ya, di sebelah kiri, ya. Nah, kemudian antara roller dengan bass kita mat, ya kita pasangkan, assembly, mat, ya. Kemudian kita klik lubang ini, permukaan lubang dari roller ini, dan permukaan lubang atau permukaan luar dari bass, ya ini. Maaf ini bukan aksis ya, ini kita tapi permukaan lubangnya. Ya, kadang-kadang kepilih aksisnya ya. Nah, face-nya ya. Kemudian ini juga face. Nah, dia otomatis ya dia konsentrik ya. Antara bas dengan lubang itu konsentrik ya. Gitu. Kita klik oke ya. Nah, dia adanya di dalam ya, adanya di dalam ya. Nah, kita keluarin dulu ya. Ya. Kemudian eh mat yang kedua itu permukaan yang ini dengan permukaan yang ini. Ya, ini kita delete dulu ya. Permukaan ini dengan permukaan ini. Ya, yang ini. Ya, coincident ya, konsentrik kemudian coincident ya. Nah, hasilnya ini nanti masih bisa berputar antara komponen dengan roller dengan bushing ini nanti masih kemungkinan untuk bisa memutar ya, bisa memutar ya. Karena baru 2 mating ya, karena baru 2 mating ya. Jadi masih mungkin untuk bisa berputar ya. Nah, basing ini nanti kita, eee, kita oke dulu, kemudian kita mirror juga ya, basingnya kita mirror ya, ya. Assembly, kemudian klik linear component pattern, kemudian kita mirror ya. Nah, pas ini kita mirror terhadap, eee eee, plane yang di ini ya. Karena tadi membuatnya pakai front plane, kita pilih, eee, dari roller ya, kita pilih right plane ya, kita pilih right plane ya, ya. Ini untuk anunya. Kemudian yang mau di-mirror adalah ini, ya. Kemudian oke, ya. Maka sudah ada muncul di sini ya 2 ya, ya. Oke, kemudian kita panggil, kita insert komponen lagi yang spindle ya, spindle ya. Insert komponen, kemudian kita, eee, pilih spindle ya. Ya. Nah, spindle dimasukkan dulu di, bracket-nya ya, gitu.
seperti yang tadi, maka pilihannya adalah konsentrik ya, lubang ini dengan poros bagian ini ya. Kita klik assembly, mat, kita klik ini ya, permukaan ini dari lubang ini ya. Ya, kemudian dengan bagian yang ini. Ya, dia otomatis langsung nyambung ke sini kan. Ini pilihannya konsentrik ya. Jadi poros ini konsentrik dengan lubangnya ya. Gitu. Itu juga nanti memungkinkan masih berputar ya. Kita klik OK. Ya, masih satu mating ya. Satu mating lagi yaitu ya permukaan ini ditempel dengan permukaan ini ya, atau kalau mau sebelahnya boleh juga ya. Ya, yang ini nanti di sini boleh juga ya. Nah, yang posisi masih mungkin yang ini aja ya. Ini diklik ya, delete dulu kemudian kita klik ya nih. Nah, permukaan ini dengan permukaan ini ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita klik OK. Ini coincident artinya dia nempel menyatu dalam satu bidang ya. Coincident itu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini juga dua anu saja. Dua mating saja ya. Jadi memungkinkan porosnya masih bisa berputar terhadap bracket. Nah, kemudian setelah itu roller bersama basing itu kita mating dengan porosnya ini ya. Kita klik permukaan ini, kemudian kita klik basing-nya ya. Di bagian lubangnya ini ya. Nah, ya. Itu dia konsentrik ya. Masih di posisi ini ya. Oke, ya. Nah, kemudian supaya posisinya di tengah sini ya nanti ditempel di sini ya. Tapi tidak coincident ya. Jadi nanti matingnya permukaan ini ya. Itu dengan permukaan ini ya. Nah, gitu. Nah, tidak coincident, kita pilih yang jarak ya. Supaya antara kiri dan kanan jaraknya sama. Karena ini masih ada ini ya, longgar di sini ya. Memang dibuat nanti ada jaraknya ya. Gitu. Nah, kita beri jarak ya setengah mili ya. Setengah mili. Jadi nanti kita masukkan angka setengah itu ya. Ya, 0,5 ya. Ya. Nah, gitu. Jadi yang di kanan setengah mili, yang di kiri setengah mili ya. Oke. Ya, maka 5 komponen yang kita buat sudah selesai ya. Kita sudah selesai ya. Nah, karena ini ada lubang, di bawah juga lubang berulir, maka kita perlu insert komponen, tapi karena kita belum membuat baut, maka bautnya bisa kita ambil dari library ya. Kita klik library, kemudian kita klik toolbox ya, kita boleh kita klik add in ya. Nah, kemudian kita pilih standar yang kita pakai misalnya JIS ya. Ya. Kemudian kita pilih bold karena kita mau menggunakan bold ya. Ini macam-macam yang nanti bisa kita pilih ya. Sekarang ini kita pilih bold. Ya, kemudian kita pilih hexagonal head bolt atau baut dengan kepala segi 6 ya. Kita klik ya. Terus kita pilih misalnya hexagonal bolt with flank ya gitu. Ya. Kita klik tombol kanan di sini, kemudian insert into assembly ya. Klik insert into assembly ya. Nah, kemudian di ya. Ini yang diminta M10 ya. Jadi M10 untuk baut pengikatnya 10. Kalau nipelnya M6 ya. Nah, ini kita klik ya pilihannya M10 ya. Kemudian panjangnya berapa? Nah, tebal dari bracket itu adalah
12, maaf 10, ya ini 10, kemudian di bagian bawah ini 12. Nah, minimal berarti 20, ya, gitu. Kita pilih panjangnya 20, ya, kita pilih panjangnya 20, ya. Kalau 25 terlalu panjang nanti nonjol ke bawah, ya. Gitu. Kemudian bentuk ulirnya mau seperti apa? Bentuk ulirnya bisa simplified, artinya tidak nampak, atau hanya seperti ulir tapi dia bukan ulir, atau bentuk ulir sebenarnya, ya kita klik skematik kalau mau bentuk ulir sebenarnya, ya gitu. Oke, kemudian kita oke, ya. Ya, maka nanti akan sudah disisipkan komponennya, ya. Oke, di manakah? Nah ini, kita tarik ke sana, kita dekatkan, ya. Eee, ya, kita dekatkan di sini. Kemudian kita putar, ya. Assembly, move, rotate. Ya, ini kita putar supaya posisinya berdiri, ya, seperti itu. Ya. Ya, ini akan saya secara cepat, ya. Sementara mating-nya tidak pakai ulir, tapi mating biasa, ya, gitu. Atau kita coba pakai ulir, ya, mating ulir, ya. Nah, kita klik lubang ini, ya, lubang ini atau, lingkarannya, ya, bisa. Kemudian kita klik juga lingkaran dari ininya, ya, bautnya, ya. Sorry, mating-nya belum. Assembly, mating, ya. Ya. Kemudian kita pilih add-nya ini dengan add ini, ya. Nah, ini juga kita pilih nanti, konsentrik, ya, kita konsentrik. Nah, kemudian kita tarik ke atas. Ya, kita tarik. Ini bisa tarik-tariknya ke atas, nah, gitu. Ya. Kemudian kita mating, ya. Ya, untuk mating ulir, ya, untuk mating ulir, ini saya agak deketin, ya. Ya. Kemudian kita klik assembly, mate, ya. Kemudian kita pilih ulirnya. Tadi ya, konsentriknya udah, sekarang ulirnya. Ulirnya, nah kita pilih permukaan yang ini, ya. Ini, ya. Kemudian yang di pasangannya juga dibuat atau dipilih di permukaan yang di situ, ya. Nah, kita pilih yang ini. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian mating-nya tidak mating standar, tapi mechanical. Klik mechanical, terus pilih screw. Ya, pilih screw mating-nya, ya. Nah, kita masukkan harga tadi misalnya, eh, tadi kan pitch-nya 1, ya. Kita pilih pitch-nya 1, ya. Nah, berarti setiap, putaran itu 1 milimeter, ya. Gitu, ya. Nah, sebetulnya ini kita sudah masukkan 1, ya. Nah, kemudian kita tinggal oke saja, ya. Nah, itu mating, terhadap skrunya, ya. Kalau dia berhasil, maka kalau ini kita putar, ya, nanti bautnya akan turun, ya. Nah, itu, dia akan turun. Berarti mating, eee, ulirnya ini berhasil, ya, gitu, ya. Oke, ya, ini akan turun, ya. Nah, ya, gitu, ya. Jadi seperti ulir biasa kalau kita putar ke arah jarum jam, maka dia akan masuk, ya. Nah, gitu, kita posisikan tuh. Sebetulnya kita bisa misalnya sampai berapa, ya, gitu. Nah, untuk sekarang cukup itu dulu. Kemudian untuk yang 3 lubang lainnya, ya, ini kita pandang dari atas, kemudian kita perbanyak, ya, 1 ini kita perbanyak, ini keluar dulu dari mat, ya, kemudian klik assembly, terus pilih linear component pattern. Jadi memperbanyak, secara linier, ya, gitu.
Kalau di software AutoCAD itu dia, array ya, linear array, rectangular array gitu ya. Oke, ya. Arah satu kita klik ya, sisinya ini ya, klik arah satu ya. Kalau arahnya yang harusnya ke kiri dia ke kanan, nah ini kita klik, ya. Nah, jaraknya adalah sama dengan jarak ini, yaitu 134 ya. Jaraknya ini kita ganti 134 ya. Kemudian untuk arah kedua, arah vertikal ya, ke arah sini. Anda boleh klik aja di sini boleh ya. Pokoknya arah yang itu. Nah, dia kita mintanya ke atas, nah ini arahnya ke bawah. Berarti panahnya ke dibalik ya gitu. Nah, ini satunya diganti 2 ya. Yang atas kebetulan sudah 2. Oh maaf yang atas juga masih 1 ya. Ini 2 harusnya, supaya nanti hasilnya 2. Nah kemudian, ini dimasukkan harganya adalah 50 ya. Nah kebetulan sudah pas 50. Nah ini nggak usah diganti, 50, 34 ya. Nah kemudian komponen yang mau dipaten kita klik saja di sini, ya, maka dia sudah muncul. Nah, ini hasil dari proses assembly dan juga mating ya, proses mating ya. Dengan demikian sudah selesai untuk membuat assembly dengan proses mating-nya ya dan juga, proses mirror serta, apa, linear pattern-nya ya, itu secara komplit ya. Demikian, video kali ini dari untuk proses assembly dari komponen-komponen yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa nanti melihat kembali kalau misalnya ada beberapa hal yang belum, Anda pahami, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk, like, untuk subscribe untuk yang belum dan juga untuk share ya video ini kepada rekan-rekan yang lain kalau Anda merasa video ini bermanfaat. Demikian, sampai ketemu di video yang lain yang berikutnya. Terima kasih.